Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia Mariadi, mahasiswa jurusan Jurnalistik di UIN Jakarta dengan NIM 082. Saat ini saya menjalani program magang di dewiku.com yang merupakan salah satu kanal digital di bawah naungan suara.com. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pengalaman saya selama magang, serta memperkenalkan profil media tempat saya belajar dan juga bekerja. Suara.com didirikan pada tahun 2014 sebagai media digital yang berkomitmen memberikan berita dan informasi terkini kepada masyarakat Indonesia. Dengan visi menjadi media online terpercaya dan terdepan di Indonesia, Suara.com memiliki misi untuk menyajikan konten berkualitas tinggi, akurat, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dewiku.com sebagai bagian dari Suara.com adalah media digital yang berfokus pada isu-isu gaya hidup, termasuk kecantikan, fashion, hubungan, dan juga kesehatan. Media ini dirancang untuk menjangkau audiens muda, terutama perempuan, yang aktif mencari informasi seputar tren terkini dan tips praktis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sekarang fokusnya sudah ke wanita muda dari usia 18 sampai 35 tahun. Struktur redaksi dewiku.com dipimpin oleh Suwarjono sebagai pemimpin redaksi Pemret dengan Reza Gunarnya mendampingi sebagai wakil. Pengelolaan konten khusus berada di bawah tanggung jawab Ilga Maulina Putri selaku Head of Dewiku yang membawahi 3 editor yaitu Rizna Halidi, Fania Rosa, dan Rima Sekarani dalam menghasilkan konten berkualitas untuk pembaca. Selama magang di dewiku.com, saya banyak banget menerapkan teori yang sebelumnya saya pelajari di kampus ke pekerjaan sehari-hari. Misalnya teori news writing, membantu saya menulis berita yang informatif dan sesuai kaidah jurnalistik. Selain itu, teori framing berita juga sangat berguna buat menyusun konten yang menarik dan pas buat audiens. Tapi tentu saja, selama magang ada tantangannya juga. Salah satunya yang sering saya hadapi adalah kesulitan mencari narasumber. Apalagi kalau narasumbernya sibuk atau sulit dihubungi. Untuk mengatasinya, biasanya saya coba cari alternatif narasumber yang tetap relevan dan mempunyai informasi yang dibutuhkan. Jadi tantangan lainnya yaitu deadline yang cukup ketat. Jadi di sini saya belajar bikin prioritas kerja dengan menggunakan to-do list dan memanfaatkan teknik manajemen waktu. Dengan begitu tugas-tugas saya bisa selesai tepat waktu. Di awal magang ini komunikasi dengan tim juga sempat jadi tantangan, terutama saat saya ingin menyampaikan ide, mengutarakan ide. Tapi lama-lama saya belajar gimana caranya menyampaikan pendapat dengan lebih jelas, agar lebih mudah dimengerti dan juga diterima. Selain menghadapi tantangan, saya juga dapat banyak keterampilan baru selama magang. Salah satunya itu teknik peliputan di lapangan. Seperti gimana caranya cari sudut pandang yang unik dan mengolah data jadi artikel yang menarik. Saya juga sedikit belajar konten, editing video untuk konten di media sosial yang membuat kreativitas saya berkembang. Ada reporter Nurul Lutfia. Selamat pagi Nurul. Halo, selamat pagi Ria. Selamat pagi Nurul. Silakan laporannya bagaimana situasi terkini di TPS yang digunakan oleh Anies Baswedan. Saat ini TPS 29 baru ramai ya, karena Bapak Anies sudah mencoblos di pukul 7.40.
3, Apple Skin Sanctuary resmi dibuka. Kalau ditanya soal pengalaman magang, buat saya ini pengalaman yang luar biasa. Saya nggak cuma belajar banyak hal baru, tapi juga ngerasain langsung gimana dunia kerja di bidang jurnalistik. Pengalaman ini tuh bikin saya jadi lebih percaya diri, terutama dalam mengaplikasikan teori yang selama ini saya pelajari di kampus. Selain itu, saya juga merasa lebih siap ya untuk melanjutkan jenjang karir di dunia jurnalistik, karena sekarang saya tahu apa yang harus saya tingkatkan dan bagaimana menghadapi tantangan di lapangan. Nah, kalau untuk saran buat tempat magang seperti di dewiko.com, mungkin bisa lebih banyak membuat program pelatihan khusus untuk anak magang ya. Misalnya kayak workshop tentang penulisan kreatif atau editing video, biar kami tuh bisa lebih explore kemampuannya menambah gitu loh. Selain itu, saya rasa lebih sering melibatkan anak magang juga ya di proyek-proyek besar, biar menjadi pengalaman yang seru dan juga pastinya membantu. Untuk kampus saya sendiri, saya rasa program magang ini udah bagus banget. Namun kedepannya mungkin bisa ditambah sesi pembekalan lebih mendalam sebelum magang, terutama soal teknis yang mungkin akan ditemui ya di lapangan. Jadi pas magang kami udah lebih siap. Kalau bisa disiapkan juga tempat magangnya, karena kan ini program magang wajib dari kampus ya. Secara keseluruhan, magang ini benar-benar jadi momen yang membuka banyak peluang untuk saya berkembang. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung dan semoga program ini makin baik di masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewiko.com dan seluruh timnya yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan juga berkembang selama program magang ini berlangsung, terutama kepada Kak Risna, Kak Elga, dan juga Mbak Fania. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nurbaya dan dukungannya yang terus membantu saya sepanjang proses magang ini. Selamat pagi, saya Nurlut. Murni. Pohon tiga. Asli. Demikian laporan magang saya sebagai reporter di dewiko.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.